Selamat datang di podcast Les Camarades dengan tema mengenal Perancis secara mendalam, sistem pendidikan, biaya hidup, beasiswa, aspek unik, kehidupan di Perancis dan budayanya. Bersama saya Aura Ratu dan saya Devi Dwi Anggraini. Kami sangat senang untuk bertemu kalian semua di podcast kali ini. Kami akan menemani kalian dengan cerita inspiratif dari narasumber kita hari ini. Yang akan berbagi pengalamannya kepada kita semua selama beliau belajar di Prancis. Tapi sebelum kita berkenalan dengan Madam, kita berkenalan dulu dengan Les Camarades. Coba aku kasih tahu apa sih Les Camarades itu? Pastinya teman-teman baru pertama kali nih dengar Les Camarades. Dan Madam juga mungkin baru pertama kali ya Madam datang di podcast kita ini. Nah, jadi Les Camarades adalah salah satu program kerja yang diadakan oleh Club d'Art Orateur di bawah naungan Ministère de la Jeunesse et des Sports, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu sering kita sebut sebagai Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wah, keren banget nih. Nah, dalam 30 menit ke depan, kita akan membahas seputar biaya hidup di Prancis, beasiswa, terus kuliner, juga sistem pendidikan di sana. Kita sapa dulu ya madamnya. Bonjour, Bonjour, madame. Bonjour, Comment ça va, madame? ça va bien, merci. Oui. Et vous? Ça va bien, madame. Merci. Kita kayak di kelas kali ya, kayak di kelas. Apa? Masa tegang? Saya juga tegang. Jadi teman-teman, Madam Fatma ini merupakan alumni dari l'Université de Poitiers. Nah, betul. Aura, tahu nggak universitas Madam itu ada di mana? Di Poitiers, di Prancis. Nggak salah tapi nggak terlalu benar juga. Maksudnya letak spesifikasinya itu di mana? Di mana ya? Di Prancis nih. Nih kalau misalkan Paris tuh di sini, di tengah. Nah, Poitiers tuh di bawah. Bener nggak, Madam? Agak sebelum La Rochelle, Madam. Iya, dekat La Rochelle, betul. Betul, benar. La Rochelle, Bordeaux dekat. Itu berapa jam, Madam? Dari mana? Dari kota Madam itu ke La Rochelle. Kayaknya cuma 1 jam, tergantung naik apa ya. Lupa sih, tapi kalau naik TGV apa enggak 1 jam, pokoknya dekat banget. Selain pernah belajar di sana, Madam juga pernah mengajar di UPI di jurusan bahasa Prancis dari tahun 2023 sampai 2024 ya Madam. Kita Ya, pernah kita juga pernah diajarin sama Madam. Oh iya dong, saya juga masih ingat. Wajah kita sangat memorable. Oh iya nih, kita penasaran nih Madam. Kan Madam pernah mengajar di Indonesia juga di Prancis gitu. Di Prancis Madam pernah mengajar juga nggak Madam? Enggak. Oh, kalau Sebenarnya kalau pengalaman sih ngajar pernah, tapi nggak lama karena pas saya waktu itu studi, jadi sempat ada mata kuliah di mana kita harus ngasih tutoring gitu ya. Ngasih tutoring ke siapa? Ke pembelajar bahasa Prancis juga, tapi yang memang bukan orang Prancis atau bukan Frankofon. Waktu itu sih siswanya itu kebetulan orang Vietnam. Orang Vietnam. Oh, berarti bukan asli orang Prancis. Iya, orang Vietnam yang belajar juga bahasa Prancis. Jadi sempat ngajar ya nggak lama sih, tapi memang beberapa pertemuan aja untuk kebutuhan mata kuliah gitu. Kelas. Mengajar gitu, Madam. Madam pernah merasakan nggak perbedaan ketika mengajar mahasiswa asing di sana dengan mengajar mahasiswa yang ada di Indonesia? Pasti ada perbedaan. Perbedaannya karena kan dari bahasa ibunya beda ya. Kalau misalnya saya ngajar misalnya mahasiswa di sini di UPI, kita sama-sama bahasa Indonesia. Saya pun tahu pasti ini nanti kelemahannya ada di sini untuk pronunciation misalnya ya. Karena misalnya ya faktor apa gitu, faktor bahasa asli, bahasa ibu bahasa gitu ya. bahasa Sunda daerah gitu ya. Betul. Jadi lebih tahu. Tapi kalau misalkan waktu itu saya ngajar orang Vietnam, emang harus kita banyak baca dulu gitu. Sebenarnya bahasa Vietnam tuh kayak apa sih kedengerannya gitu loh. Atau mungkin dari aksennya kayak apa sih, bisa ngikut
kok dalam bahasa Perancis dia jadi nggak bisa melafalkan bunyi-bunyi tertentu gitu, jadi skip misalnya tuh kenapa, itu jadi harus banyak baca juga emang. Terus oh iya madam, saya tuh pernah baca sebuah apa ya, kayak ya sebuah artikel. Ya. Jadi mahasiswa di Prancis itu tuh lebih sering ngabisin waktunya tuh di kelas. Jadi beda gitu jamnya. Kalau misalkan di Indonesia kan seminggu tuh 21 jam, maksudnya 21 SKS gitu lah ya. Nah kalau misalkan di Prancis itu 28 sampai 29 jam gitu, itu benar nggak sih madam? Lebih banyak. Mungkin iya, karena yang saya inget sih kayak satu mata kuliah nih misalnya ya, ada hari Senin misalkan, satu mata kuliah tuh 2 jam kalau nggak salah. 2 jam. Maksudnya 2 jam, saya nggak tahu 2 jam gimana ngitungnya, 2 jam pelajaran atau SKS gitu. Ada sih, ada istilahnya ya. Cuman 2 jam, kayak misalnya kalau kuliah, kalau kelas mulai jam 8, kita nanti akan selesai jam 10 gitu. Jadi 2 jam 2 jam, emang lebih banyak, lebih padat. Tapi itu paling lama 2 jam gitu madam? Apanya? Durasinya? Iya. Paling lama 2 jam. Istirahat, misalnya ada kelas lagi 2 jam lagi kayak gitu. Oh iya madam, saya tuh pengen penasaran ini. Kalau misalnya di Prancis itu masih ada kelas malam gitu nggak sih madam? Di jam malam gitu? Kelas malam, enggak sih. Kurang kayaknya sih. Mungkin di beberapa jurusan tertentu aja. Kalau jurusan saya kebetulan nggak ada. Nggak ada. Berarti paling Paling sore malam. gitu jam berapa madam? Jam 6.05 mungkin 5 sore, iya. Berarti kurang lebih sama aja Iya. sama kita di sini. Kita juga paling Iya. sore jam 6. Jam 6 Oh, gitu sore. ya. Cuman yang enaknya di kita adalah waktu istirahatnya sih. Karena waktu istirahat kan nggak sejam 2 jam lah untuk makan. Karena kan di Prancis terkenal ya untuk makan, jam makan tuh krusial. Iya. Jadi nggak kayak kita misalnya mau makan siang ya udah cukup beli risol misalnya buat makan, itu bisa. Di sana nggak, pasti makannya makan berat gitu. berat. Dan makan berat kan butuh waktu ya. Iya. Makan berat sambil ngobrol apa itu 2 jam sih 2 jam istirahat. istirahatnya. Jadi kalau kelas selesai misalnya jam 12, nanti mulai lagi jam 2 gitu. Gitu. Kelas itu ada yang sampai sore gitu ya madam? Madam pernah nggak sih ngerasain jenuh gitu di kelas, kayak apa ya, kan biasanya kalau kelas siang ke sore itu ngantuk gitu madam. Cara ngatasinnya gimana tuh madam? Ngantuknya gimana, jenuh. Ya, Jenuh. kalau misalkan kelamaan nih kelasnya terus Oh iya. materinya berat Iya. gitu. Materinya berat, saya kan suka banyak gak ngerti gitu ya. Iya. Iya, emang berat. Mau saya sampai pernah skip kelas karena saya nggak mau kelas itu. Saya nggak bisa, saya tahu saya nggak akan bisa ngikutin mata kuliah itu, dah skip aja gitu. Pernah sih kayak gitu. Berarti sama ya kayak kita. Oh iya, Ya, jelas. kayaknya semua mahasiswa juga begitu. Iya, bener sampai kayak gitu. Kalau gaya dosen di sana ngajar tuh gimana madam? Sama di Indo perbedaannya atau kesamaannya? Perbedaannya mungkin ada di gini. Kalau di kelas tuh kan dosen lebih ngasih cuma kerangka dasar lah ya, atau nggak ngajarin teori, ngasih teori gitu, jelasin teori. Dan memang mahasiswa yang dituntut untuk berpikir kritis, yang harus lebih analitis gitu, kayak gitu sih itu. Makanya nggak jarang, nggak jarang, sering banget di kelas tuh debat jadinya. Dan debat bukan sesuatu yang negatif gitu ya. Sampai saya ingat banget pernah mata kuliah, saya lupa, literatur francophone ya kalau nggak salah, itu 1,5 jam, hampir setengah jam debat definisi apa itu literatur gitu. Apa itu, terus yang ini gini ini enggak, ini kok ini, jadi aktif gitu. Mahasiswa tuh aktif. Jadi lebih dituntut mahasiswanya Iya, buat aktif betul. gitu ya. Nanti dosen tuh kayak pemantiknya gitu. Coba, pemantik. oh gitu. Yang lain gimana? Menurut yang ini gimana gitu. Jadi memang mahasiswanya yang harus Betul. ngutarain pendapatnya, Betul. bukan disuapin sama dosennya ya. Nah, itu. Kalau di kita mungkin kebanyakan masih ada yang ceramah Agak gitu. beda. Ya, betul. Jadi mahasiswanya kayak oh ya begitu benar. Mungkin agak bedanya di situ sih. Terus kita mengulas lagi nih kan madam tadi mengajar kan.
berarti cita-cita Madam tuh dari kecil apakah ingin menjadi seorang pengajar gitu, Madam? Enggak dong. Apa tuh Madam cita-citanya? Sebenarnya kalau ditanya sampai sekarang, cita-cita mau jadi apa sih juga belum tahu. Serius, karena agak gimana ya, saya senang ngajar gitu, saya enjoy mengajar. Tapi untuk jadi pengajar saya juga belum tahu gitu. Jadi ya mungkin, tapi sejauh ini sih saya enjoy mengajar. Suka gitu. Nah, terus Madam kan sekarang sudah ya istilahnya kayak udah menyelam banget nih di dasar dunia Prancis gitu kan. Dunia Prancis. Iya, dunia Prancis. Nah, sebelumnya tuh awal mula Madam ketertarikan dengan bahasa Prancis itu kenapa, Madam? Sebenarnya Iya. masuk jurusan bahasa Prancis itu saya nggak ada minat. Karena kalau zaman saya dulu ada yang namanya SNMPTN. Ini sambil curhat gitu nggak Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, iya, ada yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi kan, ada undangan dan jalur tulis gitu ya dulu. Saya tertariknya nggak masuk bahasa Prancis lah. Saya dulu pilihan pertama kedokteran gigi. Kedokteran. Iya, terus pilihan kedua psikologi. Wah, Nah, pilihan ketiga itu di salah satu universitas ya, bukan di sini. Terus di pilihan ketiga saya pilih bahasa deh gitu, karena ada jatah 2 universitas ya. Di kampus kedua saya pilih bahasa, yang pertama bahasa Inggris. Jadi masing-masing univ ada 2 pilihan. Nah, pilihan terakhir saya nggak tahu mau bahasa apa lagi gitu kan. Bahasa Inggris kayaknya cukup oke, udah pilihan ketiga ya berarti. Bahasa Jepang saya nggak tertarik gitu ya, bahasa Jepang. Bahasa apa ya, Korea dulu belum ada di UPI. Terus bahasa Jerman juga saya pernah SMA dan kayaknya saya nggak bisa gitu, jadi nggak. Prancis lah kayaknya keren gitu aja sebenarnya. Cuman karena itu ngitung kayaknya keren deh, teman-teman nggak ada yang bisa nih bahasa Prancis, udah. Saya nggak pernah punya dasar bahasa Prancis di SMA gitu dulu, nggak ada. Jadi udah pure karena itu. Dan pas hasil seleksi itu masuknya di bahasa Prancis, pilihan terakhir. Tapi pas awal-awal gitu ada kesulitan gak Madam pas belajar bahasa Jelas Prancis? sih, pasti. Karena belum pernah belajar bahasanya. Selain itu asing aja sih, Iya. asing. Apalagi apa yang ditulis sama yang diucapkan tuh beneran beda. Tulisan dan yang harus kita ucapkan beda ya. pronunciation-nya gitu Betul. apa Banyak Iya, peraturannya. iya. Tata bahasanya cukup beda lah. Terus untuk cara Madam gitu pas belajar bahasa Prancis, ada nggak tips dan trik belajar bahasa Prancis Madam? Saya nggak tahu ya, dulu mungkin saya pernah bilang di kelas, cuman kalau dulu saya nyadar nih, kita kan tinggal di Indonesia ya. Indonesia jauh banget dari Prancis. Betul. Dan zaman saya dulu nggak sebanyak ini gitu. Misalnya di Instagram banyak, kan sekarang banyak ya, di Instagram banyak konten-konten. ya, konten belajar bahasa YouTube Prancis, juga banyak. YouTuber banyak gitu ya. Lebih banyak lah sekarang media gitu ya, Lebih sarana mudah. kita. Betul. Dulu zaman saya tuh supaya saya bisa bagus pronunciation, jadi kan harus yang dengar tuh. Sementara dari TV dulu susah ya nyarinya. Iya. Terus di internet juga masih cukup terbatas lah. Jadi saya download tuh audio yang ada di buku versi original. Terus saya pakai WO ya, si buku paket ya metodenya. Iya, jadi bukan tong-tong ya kita. Oh iya, sekarang tolong. Gitu. Betul. Dulu saya pakai WO, saya download tuh audionya, masukin ke handphone. Di angkot dulu naik angkot ke kampus. Saya dengerin pakai headset. Saya nggak tahu artinya apa, tapi saya dengerin aja. Mungkin Supaya biar terbiasa. Karena itu untuk kita bisa bagus, pede gitu ya bicara, kita harus denger. Tuh teman-teman dengerin. Jadi kita Nggak tahu artinya nggak apa-apa. Dengerin aja. Yang penting dengerin aja biar keren aja dulu. Iya, bener. Biar nggak Karena- terlalu asing juga ya Madam, di Betul. telinganya. Kadang-kadang orang pun kalau kita bagus pronunciation ya, pronunciation oke, meskipun grammar acak-acakan, jadi kadang mau lupa gitu. Itu kadang-kadang sih. Kalau Gitu. misalkan kayak lagu Prancis atau buku-buku Prancis itu Madam sering denger dan baca nggak Madam? Buku nggak? Buku nggak? Nggak. Kalau lagu Madam, lagu Lagu- atau film gitu Madam. Film dulu sih enggak ya. Karena dulu ya Allah ingat banget zaman dulu kan Netflix kayaknya enggak ini Nggak, ya. Iya, belum ada. Iya. Jadi
film tuh kayak temen suka download dari mana nggak tahu, terus dia ngasih gitu nih di flash disk ada film ini gitu, ingat kayak gitu sih. Saya lupa sih kalau rekomendasi sekarang di Netflix banyak ya. Iya, film-film Banyak. ada Lupang. Ya, ada Lupin salah satunya. Asal jangan Emily itu aja ya. Emily karena- in Paris. Ya itu mah bukan Kan. bukan belajar bahasa Prancis. Oke. Emily in Paris nih. Tapi Madam nonton nggak Emily in Paris? Belum selesai season yang baru-baru ya. Iya, saya juga masih awal-awal gitu. Abis itu berhenti dulu. Iya. Sampai sekarang berhentinya. Kalau di Emily in Paris itu kan kayak kita kalau beli apa gitu harus ngomongnya bahasa Prancis. Kalau nggak bahasa Prancis tuh kayak bakal dijutekin tuh sama orang Prancisnya. Emang beneran begitu ya, Madam? Iya sih. Kalau dijutekin kayak terlalu kasar ya. Cuman mungkin memang kebanyakan orang Prancis memang mereka lebih menghargai kalau kita ngomong bahasanya, gitu kan. Jadi makanya meskipun bahasa Prancis kita jelek, pede aja ngomong. Jadi nanti baik mereka pasti. Oh ya, daripada ngomong bahasa Inggris karena nggak semua orang Prancis bisa bahasa Inggris sih. Gitu. Oh iya Madam, saya juga penasaran nih, maksudnya gimana Apa tuh? tips biar mudah bersosialisasi di sana gitu. Terus yang kayak biar kitanya tuh mudah diterima sama teman-teman Perancis. Pasti yang pertama sih harus nyambung ke bahasa dulu ya. Iya. Kalau kita sering roaming, kan orang juga susah ngajak komunikasi, gitu kan. Jadi yang pertama pasti kemampuan bahasa dulu. Dan gimana sih cara biar kita dapat kemampuan bahasa Perancis yang bagus? Praktek. Jadi itu kan saling berhubungan ya. Jadi harus berbaur. Jadi walaupun salah juga pede iya, aja. emang kita harus ngerasa aja kita kan pasti minoritas di sana. Kita harus ngasih effort yang lebih aja untuk bisa ngeblend. Kayak misalnya belajar bareng gitu. Kalau misalnya ada tugas ada tugas kelompok misalnya, ayo belajar bareng, ya ayo gitulah, ikutin aja. Terus kita mau tahu nih, Madam itu selama belajar di Prancis itu tinggalnya di asrama kah atau ada tempat khususnya gitu, Madam? Saya tinggal di istilahnya bukan asrama, saya tinggal kolokasi. Pernah dengar nggak? Pernah kolokasi. Apa itu kolokasi? Jadi tinggal bareng gitu. Kayak kontrakan sih sebenarnya, kontrakan ya. Iya. Kalau kosan kan kadang kita individualis banget gitu ya, satu. Kalau kontrakan kita tahu di satu rumah siapa aja. Saya dulu kayak gitu. Jadi di rumah saya yang saya tempatin ada 1, 2, 3. Ada 2 lantai. Sorry, lantai bawah, lantai 1, lantai 2 gitu ya. 2 lantai. Terus kita ada berenam, kalau nggak salah berenam. Dan memang saya sengaja sih waktu itu nyari yang nggak ada orang Indonesianya, supaya ya bukan sombong apa gimana ya, tapi supaya kita bisa praktek bahasa Prancis dari bangun tidur sampai mau tidur gitu. Sebenarnya itu. Itu mereka juga orang asli Prancis atau dari negara lain juga? Ada orang Prancis, ada orang Prancis, ada orang waktu itu di rumah orang Polandia, ada orang Spanyol, ada orang Vietnam, ada 1. Vietnam. Berarti ngomongnya juga sehari-hari bahasa Prancis. Iya, jadi kan kita dipaksa ya. Itu sih sebenarnya salah satu cara saya di Perancis untuk bisa belajar lebih. Gitu. Tapi kalau kasyang gitu kita tetap beda kamar kan, Madam, atau Iya. gimana? Jadi gini, kita sharing ruang makan Sharing ruang dan dapur. Jadi kita jadi karena cuma saya lupa berenam apa berlima. Jadi kita kadang-kadang ayo hari Senin kita masak bareng makanan Spanyol misalnya, nanti hari Selasa makanan Polandia, nanti dia masak. Nanti hari Rabu makanan Indonesia. Saya masak, kayak gitu. Seru ya. Jadi banget. Jadi kayak sembari tukar menukar resep antar negara. Nah, berarti Madam lebih sering masak kah atau beli di luar? Masak, karena lebih murah. Lebih murah. Iya, kalau untuk pasti. kebutuhan sehari-hari gitu, Madam berarti belanjanya per bulan kah atau gimana, Madam? Sehabisnya aja. Enggak sih. Maksudnya kadang 2 minggu sekali, kadang saya beli ke supermarket gitu. Itu bareng-bareng sama teman-teman juga, Madam? Kadang-kadang sih pas pulang kuliah, misalnya janjian sama teman, misalnya sama anak Indonesia atau PPI ya, ada Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis.
yang ada di kota saya di Poitiers bisa janjian atau enggak sama teman di rumah juga, kadang-kadang kita belanja bareng yuk gitu. Oh, kalau selama Madam belanja tuh di sana, perbandingan harga di Indo sama di Prancis tuh beda jauh nggak, Madam? Sebenarnya lumayan jauh ya. Tapi kalau kita ngebandingin terus nih konversi itu Iya. bakal bikin stres. Iya. Iya, ya kan? Apalagi maksudnya uang saku saya kan nggak begitu besar juga, jadi kan ya namanya juga gitulah ya, Iya, orang tua mahal. ngasih segitu gitu, jadi cukup-cukupin. Cukup apa? Bedanya jauh. Tapi kan ada yang beda juga, misalnya gini, kayak kalau kita di sana beli butter misalnya, di sini kan butter mahal itu, sana kan surganya. Beli keju di sana surganya. Jadi bedanya itu sih. Kalau Ada beli beberapa. beras, Madam, Beli beras banyak kok. banyak. Oh, tapi mahal banget gak, Madam? Kayak kita Enggak. di sini mentega Prancis kan mahal banget nih kalau di sini. Enggak sih. Enggak. Masih aman lah ya untuk taraf mahasiswa. Iya, masih asli aman. masih aman. Masih bisa kok bikin nasi. Nah, jadi jangan Iya. mentang-mentang ke Prancis jadi kita lupa makan nasi. Iya, masih lebih baik. bisa. Tapi Affordable. Madam kebanyakan makan beli masak nasi atau ngikutin mereka yang makan baget, Madam? Sebenarnya saya lebih sering kayaknya makan pasta deh, makanan mahasiswa. Oh, Karena murah, sangat murah gitu ya, belinya murah. Bikinnya gampang, ya kan? Sat-sat bikin pasta cuma direbus gitu. Udah, tinggal tambahin toppingnya, cepet, murah, ya cukup bergizi mungkin. Tapi kalau di sana, tambahin protein. kalau misalnya di sana makanan mahasiswanya pasta ya. Kalau di sini Iya, ayam geprek. iya itu bedanya Itu itu. bedanya. Di sana mau ayam geprek malah mahal ini ya, beli cabenya, aduh beli, iya cabenya sih. Cabenya mahal. Nah, oke Madam. Kan tadi kita sudah menotis tentang makanan nih, Madam. Nah, saya tuh penasaran karena kita belum pernah ke Perancis ya. Jadi di sana itu gampang nggak sih, Madam, nyari makanan yang halal itu? Cukup gampang sih, karena kalau misalnya ke supermarket nanti ada kayak apa namanya, halal corner gitu. Halal corner. Oh, Pojok halal gitu kan. Oh, jadi ada tempat khususnya gitu. Ada, jadi misalnya daging ayam halal ini ada, daging sapi halal ini ada. itu di setiap supermarket Iya, juga begitu, pasti Madam? ada. Oh, Karena kan di Prancis itu kan negara di Eropa yang jumlah muslimnya terbanyak ya kalau nggak salah. Jadi pasti ada. Jadi buat teman-teman nanti yang mau ke Perancis gitu, nggak usah khawatir, tiap Iya. supermarket ada. iya. Jadi kita nggak harus jadi vegetarian di sana. Kita bisa makan daging juga. Nah, oh ya Madam, tadi kan menyinggung soal muslim ya. Ya. Nah, karena kita sebagai muslim juga nih, Madam tuh pernah nggak sih ngalamin ini bulan puasa di sana, Madam? Alhamdulillah nggak pernah. Oh, Karena jadi kan saya cuma 2 tahun sebenarnya, dan setiap pas bulan puasa, pas ya Ramadan, pas Lebaran, saya kebetulan lagi magang di Indonesia kan. Jadi saya bebas dari itu Jadi Ramadan. tidak merasakan Ramadan Iya, di tapi sana. saya pernah sekali Idul Adha. Idul Adha di sana di Poitiers, dan vibe-nya Beda. nggak seru. Beda. Iya. Karena kan pertama kita kan rame ya, pasti di jalan Iya, rame rame. gitu, ada suara apa? Banyak lah Tarawih dan ngaji gitu. Di sana kan nggak keluar suaranya, jadi di masjid aja di dalam. Di luarnya sepi gitu. Tapi udah. ada yang potong kambing juga, Iya, Madam, di kurbanan sana? gitu ada nggak, Madam? Ada. Oh, ada. Cuma ya itu nggak banyak ya, maksudnya nggak kelihatan. iya. Ini kurban enggak. Jadi apalagi kalau lagi ada kuliah kan zong. Oh, iya. Iya, benar. Karena nggak ada libur Idul Adha, nggak ada. Oh iya, karena di sana kan ngikutin libur pemerintah juga ya. Ya nggak ada libur tentang apa keagamaan, ya semua agama lah nggak ada kayak libur. Misalnya agama Hindu, Buddha nggak ada juga. Tadi kan Lebaran gitu, berarti vibes-nya beda. Tapi ada komunitas Muslim kah di sana, Madam, atau di Universitas Madam? Ada, kebetulan saya juga waktu itu ikut organisasi, ada namanya EMF, Étudiants Musulmans en France, jadi mahasiswa Muslim di Indonesia, di Prancis. Tapi sebenarnya tujuan saya kan masuk ke situ biar berkomunikasi ya, biar banyak praktek bahasa Prancisnya gitu. Dan menariknya karena saya anak bahasa, jadi biar tahu aja
karena bahasa Perancis tuh kan banyak ya, apalagi yang masuk komunitas muslim itu kan pasti dari negara-negara Maghrib gitu ya, kayak misalnya apa, Tunisia gitu, Maroko, jadi bahasa Perancisnya pun beda, ada bedanya, ada aksennya. itu sebenarnya sih yang pengen saya cari, Oh, gitu. Tapi sambil cari teman juga, cari biar ya seru lah tahu budaya lain. Nah, oh iya madam kan di sana 2 tahun nih. Maksudnya selain yang masa magang itu, madam ada nggak sih, maksudnya pasti ngalamin homesick ya, karena tempatnya jauh gitu. Terus madam ada nggak sih kayak beberapa kali pulang ke Indonesia gitu selain masa magang itu? Enggak sih, pulang pas magang. Oh, jadi selama ini kayak video callan kah atau? Ya, video call pasti. Terus ya sih teleponan, video call kayak gitu sih. Biasa. Dan sebenarnya kan di setiap kota di Perancis pasti ada PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis. Jadi kita suka ngumpul juga kan. Misalnya, ayo kebetulan gini sih, karena di Poitiers tuh banyaknya udah S3 udah berkeluarga tuh. Jadi mereka suka masak. Kayak misalnya pagi-pagi, makan bubur di rumah ini. Kebayang kan kita lagi dingin-dingin makan bubur ayam, tinggal makan gitu ya, enak banget. Oke. Atau enggak, pas Idul Adha, ayo nanti abis sholat misalnya makan-makan di rumah ini gitu, makan apa, opor kayak gitu-gitu. Itu sih yang bikin apa, homesicknya nggak terlalu ya, terasa betul. banget. Oke. Nah, Apa nih? maksudnya setelah kita mendengarkan cerita dari Mado ini kayak kita juga mau nggak sih ke Perancis? Pastinya. Kan teman-teman di rumah juga pasti mau banget nih ke Perancis. Pengen banget, tapi ke Prancis itu kan kayak nggak cuman menyiapkan kemampuan saja, teman-teman. Nah, betul banget. Juga harus menyiapkan biaya gitu. Buku d'argent, Buku madam. d'argent untuk bisa ke Prancis. Jadi kita mau nanya nih, madam tahu nggak sih beasiswa apa gitu yang bisa membuat kita apa ya? Belajar di sana juga Ya, gitu. bisa memudahkan, meringankan biaya lah gitu selama kita belajar di sana. Ada, setahu saya ada beberapa pilihan memang, dan sekarang cukup bervariasi, cukup banyak lah untuk mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Prancis ya. Apa lebih spesifiknya, ada beasiswa IFI Excellence kalau nggak salah ya, atau Excellence namanya sekarang, mungkin udah berubah, tapi beasiswa itu ada juga. Zaman saya ada Bourse Gouvernement Français, itu ada BGF. Itu juga lagi Kang Bashar kalau kalian tahu. Oh, BGF ya? Iya, pakai itu. Itu salah satunya. Terus Eiffel juga ya, ada beasiswa Eiffel kalau pernah dengar. Dan LPDP juga bisa ya. LPDP. LPDP juga bisa. Itu sih paling. Kalau misalkan untuk cara mendaftarnya itu lewat apa, madam? Nanti di IFI itu kan selalu ada Campus France. Iya. Nanti kita bisa datang ke sana. Nanti Campus France akan ngebimbing betul, kayak mulai dari kita tertarik jurusan apa, nanti diarahkan gitu dan dibimbing lah pokoknya. Nanti itu ada pihak Campus France yang akan membantu. Berarti kita nggak harus ngeles di IFI dulu biar bisa dapet beasiswa itu. Enggak dong. Karena nanti untuk persyaratan beasiswa itu sebenarnya standar ya, atau enggak beasiswa cara daftar ke universitas di Perancis. Kalau saya boleh sharing nih pengalaman, sebenarnya kita datang ke Campus France, nanti bikin account gitu, nanti akan dibimbing lah. Kita sistemnya kayak ini, SNMPTN gitu, undangan. Nanti kita upload transkrip nilai gitu ya, ijazah, kemudian ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, misalnya terjemahan, ijazah dan transkrip nilai harus diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis gitu. Terus ada akte kelahiran kalau nggak salah. Terus ada itu sih dokumen-dokumen itu, dan nanti kita disuruh milih juga mau jurusan apa. Pilihan kampusnya pun banyak, 7. Wow. 7. Banyak juga. Ada 7 pilihan kampus, masing-masing kampus tuh 1 apa 2 jurusan ya. Waktu zaman saya waktu itu. Udah kayak gitu. Berarti Nanti setelah upload berkas gitu ya, beberapa bulan kemudian ada, kita harus bikin itu ya, motivation letter, lettre de motivation, CV kita bikin juga. Nanti mereka yang akan
menilai gitu dari hasil nilai, transkrip nilai gitu, dari surat motivasi yang kita buat, dan wawancara sama kampus France juga gitu. Nanti mereka akan nilai, nanti ada hasilnya deh, kayak dapat email gitu, Anda diterima gitu. Berarti cukup mudah juga ya. Iya. Ada banyak cara untuk bisa ke Prancis, Yes. teman-teman. Jangan khawatir. Terakhir nih, Madam, apa sih kesan pesan Madam selama Madam kuliah di Prancis yang bisa di-sharing ke teman-teman penonton? Kesan pesan sebenarnya yang sangat berkesan adalah gini deh, saya kan kuliah 2 tahun ya gitu di Perancis. Sebenarnya nggak begitu lama, maksudnya 2 tahun saya banyak dapat ilmu gitu di kuliah. Cuman sebenarnya ilmu yang paling didapat itu adalah belajar hidup sebenarnya ya. Apalagi saya waktu itu kan umur berapa ya, 20 waktu itu, kita 24. Kebayang nggak 23 tahun kita hidup jadi mayoritas. Saya hidup jadi mayoritas. Di sini kan di Indonesia. Iya. Brad jadi minoritas gitu. Itu susah banget. Iya, betul. Makanya kenapa pas pulang mungkin ada sisi dalam diri saya yang berubah, kayak jadi minoritas itu susah. Jadi kita harus lebih menghargai gitu loh. Minoritas yang ada di Indonesia gitu. Mungkin salah satunya itu yang sangat nempel banget lah. Kerasa jadi minoritas itu susah. Gitu. Tapi survive, Madam ya. Iya, maksudnya meskipun ya di Perancis challenge-nya banyak pasti ya, tantangan banyak dari berbagai sisi. Tapi maksudnya kita harus selalu bertahan, berusaha gitu ya. Dan insya Allah sih bisa terlewati. Tidak pantang menyerah gitu ya. Jangan pantang menyerah, teman-teman. Harus. Oke. Dari Devi bagaimana, Devi? Dari aku cukup ya, Madam. Cukup. Oke. Dari teman-teman yang di sini mungkin ada pertanyaan gak nih untuk Madam? Oke. Nah, Madam, kalau misalkan teman-teman yang di rumah yang nonton nih pengen bertanya-tanya tentang Prancis, boleh nggak kita berkunjung ke Instagram Madam? Fatma atau Fatma AZHR. Nah, Ya. tuh Oke. teman-teman dicatat. Editor kan ditulis ya. Nih di Kalau bawah ada sini. pertanyaan, boleh langsung ketuk DM-nya Madam Ya, aja. jangan lupa follow dulu. Iya, follow dulu. Oke. Kita nggak kerasa udah 30 menit ya. Udah lebih malah. Udah di penghujung acara nih. Waduh. Seru Oke. banget nggak? Seru banget dong pastinya. Seru Semoga banget. ada yang bisa diambil ya dari cerita. Banyak banget Madam. Jadi kita mau berterima kasih banget nih kepada Madam gitu kan, sudah meluangkan waktunya untuk kita, terus juga membagikan cerita inspiratifnya lah yang bisa memberikan motivasi kita untuk pergi ke Perancis sana. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan nih, semoga yang tadi yang bagus-bagus dicatat, informasi-informasinya juga dicatat. Dan jangan lupa untuk mengikuti episode-episode selanjutnya dari Les Camarades. Kami juga ingin memohon maaf bila kami selaku podcaster ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Oke. Dan yang terakhir, nanti kita iya. jargon ya, Jargon, Madam, ya? Madam. Oke. Siap. Siap, Madam? Oke. Saya Aura Ratu. Saya Devi Dwi dan Saya Fatma Adara. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Les Camarades berikutnya. Au revoir.